Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Official. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan informasikan sebuah informasi. Ternyata pada saat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mau pengajian di Gresik, ada sekelompok oknum muhibin yang memang mencoba menghalangi, dan kelompok oknum ini telah mendatangi aparat keamanan, saudaraku. Dan kita menduga itu adalah para anggota FPI, Front Persaudaraan Islam, yang memiliki cara dan metode dan gaya seperti Front Pembela Islam. Dulu ketika Kiai Imaduddin mau ke Tuban, ada seorang kiai dari Madura ya, yang bernama Bapak Ali Badri Jaini. Itu juga viral voice note-nya, seolah-olah dia itu bisa mendikte Pak Polisi. Kami terima kasih kepada Bapak aparat kepolisian karena telah mengizinkan Kiai Haji Imaduddin Usman yang kembali untuk menjalankan tugas sebagai seorang kiai, sebagai ulama yang mengedukasi masyarakat, mencerdaskan umat muslim. Beliau pengajian di Gresik ya. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Walaupun sebelumnya dikabarkan sekelompok muhibin mencoba menghalangi kedatangan Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan terima kasih kepada Bapak aparat keamanan yang sudah berhasil untuk mengamankan keadaan. Saudara-saudaraku, ternyata viral video yang barangkali kalian juga sudah tahu, bahwa diduga Bapak Kapolres itu melarang Kiai Imaduddin membahas masalah nasab. Namun itu kita duga hanya sebuah upaya dari, bisa jadi kalau itu benar ya, dari Bapak Kepolisian untuk katakanlah membujuk, atau katakanlah apa ya bahasa tepatnya, supaya para muhibin ini tidak beringas karena sudah datang ke pihak kepolisian, mendatangi pihak kepolisian. Nah, ini saya dapat berita, nanti saya sampaikan videonya. Ini saya dapat berita, saya bacakan dari liputanhukumindonesia.com. Nah, judulnya adalah "Saya sendiri dan Kapolres yang akan melakukan tindakan hukum," ucap Dir Intelkam Polda Jatim. Ya, saya bacakan ini. Berbagai ormas dan komunitas ya menolak keras ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Desa Sidowungu, menganti Gresik yang mengandung unsur ujaran kebencian, seperti itu katanya. Ini sebuah berita yang barangkali perlu diluruskan karena ceramah Kiai Haji Imaduddin tidak mengandung ujaran kebencian, tetapi edukasi kepada masyarakat ya. Terpantau awak media tepat berada di lokasi kejadian, tampak membentangkan sejumlah spanduk penolakan Kiai Haji Imaduddin yang bertuliskan "Tolak ceramah Imaduddin dan usir Imaduddin dari Jatim." Itu adalah kelompok muhibin ya, saudaraku, kita duga, yang membentangkan spanduk yang isinya penolakan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman. Jangan khawatir, saya akan sampaikan videonya, ada videonya juga ya. Nah, massa yang datang dari berbagai wilayah tampak terus memaksa hendak masuk ke salah satu gang menuju acara pengajian Kiai Haji Imaduddin Usman. Alhamdulillah ya, ini berita ternyata alhamdulillah apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Kiai Haji Imaduddin Usman mendapatkan izin dan justru pengamanan agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Dari pihak aparat sudah menyampaikan memberi izin, tidak bisa mencegah atau menghalang-halangi acara pengajian karena itu adalah acara dalam kerangka haul, bukan ujaran kebencian. Kericuhan juga sempat nyaris terjadi karena adanya saling lempar provokasi di antara massa dan panitia penyelenggara pengajian. Dirasa massa dan kondisi lapangan semakin memanas, aparat kepolisian Kapolres Gresik
Nah ini ya, AKBP Arief Kurniawan, ya Bapak Kapolres langsung turun di lapangan ini. SIK memimpin langsung dan bertemu, jadi beliau langsung memimpin bertemu dengan beberapa perwakilan dari salah satu pendemo. Nanti kita akan sampaikan. Jadi Bapak Kapolres itu langsung bertemu orang-orang yang kita duga muhibin yang mendemo acara Kiai Madudin yang berusaha ingin membatalkan dan menggagalkan acara Kiai Haji Madudin Usman yang pengajian di Gresik tersebut ya. Permintaan terhadap tuntutan para pendemo kepada Bapak Kapolres Gresik agar ceramah yang menurut mereka itu ya mengandung ujaran kebencian tidak dilaksanakan dan menggantinya dengan para penceramah yang lain. Jadi para muhibin yang di situ kita duga pemimpinnya atau digerakkan oleh salah satu kiai yang kita duga adalah Bapak siapa itu yang viral beberapa waktu yang lalu yang juga ingin menghalangi Kiai Madudin ke Tuban, yaitu Pak Jaini ya, Bapak Ali Badri Jaini itu ya. Nanti ada itu rekamannya yang mau mencoba berusaha berbicara di telepon ya. Nah, Bramada selaku penyambung dan tuntutan dari teman-teman ormas dan komunitas mengatakan bahwasanya agar penceramah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tidak diteruskan karena sangat mengandung unsur ujaran kebencian dan provokasi. Nah, itu penilaian dari muhibin. Padahal ya ceramah Kiai Madudin adalah ceramah pengajian, justru yang lebih provokatif adalah junjungan mereka, misalnya Rizik Syihab. Coba kalau kalian mencermati dan bandingkan ceramah Rizik Syihab dengan Kiai Madudin, jauh banget ya. Jadi mereka menuduh ceramah Kiai Madudin itu ujaran kebencian dan provokasi. Kami katakan tidak sama sekali. Kita sampaikan ya lanjutannya. Dir Intelkam Polda Jatim Kombes Pol Dekananto Eko Purwono SIK MH menjelaskan kepada para pendemo ini adalah kita duga muhibin dari Ba'alawi ya, bahwasanya pihak dari aparat kepolisian tidak bisa melarang acara pengajian karena sifatnya keagamaan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Kepolisian bersikap arif dan bijaksana, tidak melarang acara pengajian yang diselenggarakan oleh panitia yang menghadirkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Lebih lanjut menjelaskan bahwasanya pihak dari aparat kepolisian sudah bertemu dengan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani agar untuk tidak berceramah yang mengandung provokasi dan membahas soal nasab. Nah, ini kalimat yang disampaikan oleh pihak aparat untuk meredakan tuntutan dari para oknum-oknum muhibin yang mendatangi pihak aparat ya, sekelompok orang. Kamu nanti bisa saksikan videonya ya, tolong ditunggu, nanti akan saya tampilkan videonya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Tapi alhamdulillah pelaksanaan berjalan lancar tanpa ada halangan dan hambatan apapun. Alhamdulillah kita sampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada aparat di Gresik yang sudah mengizinkan atau tidak melarang terlaksananya pengajian yang menghadirkan Gus Abbas dan Kiai Haji Madudin Usman. Dan alhamdulillah proses pengamanan berlangsung dengan aman, ya kan? Nah, justru yang provokatif adalah ceramah Om Habib. Ini terima kasih dari Bang Hafid 21 atas kehadirannya. Kalau ceramah Rizik itu provokasi, ngajak perang, ujaran kebencian, menghina pihak lain. Nah, jelas bahkan bahwa Pak Rizik pernah dalam ceramah itu memang menghasut muhibinnya agar menghalang-halangi ceramah Kiai Madudin, ya kan? Nah, ini adalah bentuk hasutan dari Rizik ya. Kita harusnya sadar bahwa Rizik ini adalah orang yang pernah punya organisasi namanya yang awalnya kan Front Pembela Islam, yang sekarang Front Persaudaraan Islam. Ini menurut saya ya harus dievaluasi ulang ini. Front Persaudaraan Islam ini juga harus dievaluasi ulang karena nggak jauh beda dengan Front
pembela Islam. Jadi Front Persaudaraan Islam yang sekarang didirikan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawannya setelah Front Pembela Islam dibubarkan, itu dia ya kayaknya mau membangkitkan kembali gaya-gaya lama dia, ya, mempersekusi, melarang-larang pengajian gitu ya. Ini kan ilmiah, ini ilmu ranahnya, ya kan. Nah, dari Bang Bejo Amin, akhirnya mereka kipin-kipin bubar karena karena beberapa laskar PWI datang dan mengusirnya untuk mundur dan acara aman lancar. Betul Bang, terima kasih, dengan dukungan dari aparat juga yang tidak menghalang-halangi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya kan. Baik, langsung saya sampaikan videonya, tolong disimak ya, bagaimana situasinya ya. Ini akan saya tunjukkan bagaimana situasi para muhibin ini mendatangi pihak aparat, bergerombol, dia sok pinter, sok menasehati ya, sok intervensi gitu. Ya, kita simak, kalian simak ya, begini nih. Teman-teman ini yang pertama datang ke sini ini sebenarnya suka untuk mengikuti pengajian. Tapi yang pertama, yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang kita orang-orangnya, iya, kan misalnya susah dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kita ini juga menjaga kerukunan antar beragama, dalam artian yang terpenting jangan sampai ada ceramah-ceramah provokator menghina satu sama lain, itu tidak benar kan? Jadi soalnya setiap kali ceramah, bukan hanya di sini, dimanapun itu ceramahnya provokator kan? Banyak, kita bukti-buktinya di media sosial sangat banyak kan? Gini, dari awal kan memang kita sudah dapat informasi itu rencana ini. Karena acara haul, maka kita tidak bisa melarang acara pengajian. Ini kegiatan-kegiatan pengajian juga. Saya tadi sudah ketemu sama Kiai Mat. Saya minta untuk tidak ceramah masalah masak. Kalau hanya ngaji ini silahkan. Ya, ada makasih. Dan kalau sampai ada provokasi, bahasa saya akan tangkap dia. Ya, saya kan kalau sampai ada yang memprovokasi dan dia sudah terjadi di depan saya, tidak ada berbicara masalah masak dan kayak ini. Soebul aja juga ke siapa? Koiri sudah saya panggil 2 hari lalu di Polda, sudah saya panggil. Ini acara haul. MUI dari Gresik juga sudah memanggil dan sudah membuat pernyataan di Koiri bahwa tidak ada ceramah-ceramah masalah murni, ini haul. Ya, saya menghormati teman-teman untuk mencegah adanya provokasi. Saya menghormati itu karena tujuannya itu sama dengan saya, dengan apa Kapolres sama. Ya. Jadi ini acara haul, saya pastikan, saya jamin tidak ada ini. Kalau nanti ada provokasi-provokasi, saya sendiri Pak Kapolres akan melakukan tindakan hukum. Ya. Jadi saya terima kasih teman-teman Kapolres. Kalau bisa sampai Manggungan. Jangan sampai Manggung. Ini masyarakat ini kan kalau orang pengajian, kalau kita datang pengajian baca sholawat, baca ini masalah kan nggak masalah kan? Iya kan nggak masalah baca sholawat nggak ada masalah. Saya dari orangnya Bali Badri Sahli. Apa Badri minta 5 suruh pulang. 5 suruh pulang, suruh diusir. Kalau semua orang nggak boleh, nggak ada yang ini. Ini ngomongnya Bali Badri Sahli loh ini. Bukan masalah Bali Badrinya. Saya menghormati teman-teman sekalian, ya. Saya menghargai, tujuannya saya menghargai. Tapi di negara ini tidak. Ya, saudaraku, kalian dengar ya, tadi ada yang menyebut nama Kiai Ali Badri. Jadi saya ulangi, kalian dengar ya, tadi ada muhibin yang teriak-teriak menyebut nama Kiai Ali Badri. Kiai Ali Badri Jaini itu yang kapan hari juga viral tentang voice note dia yang bocor ketika Kiai Imaduddin mau datang ke Tuban. Itu Kiai Ali Badri itu kan yang kemudian berusaha untuk menghalang-halangi, bahkan dia sok bisa mengintervensi Kapolres. Tidak, alhamdulillah Bapak Kapolres tidak mendengarkan itu, dan Bapak Kapolres tetap mengizinkan Kiai Imaduddin untuk selalu hadir di ceramah beliau. Malah Rizik Syihab malah tidak diizinkan oleh Allah, ya. Rizik Syihab malah yang tidak diizinkan oleh Allah karena mendapatkan sakit gitu ya, luar biasa itu ya. Jadi maka kita selalu
berusaha untuk menyampaikan informasi seobjektif mungkin. Kami yang menyajikan, Anda yang menilai dan menyimpulkan ya saudaraku. Jadi mohon dipahami bahwa ini untuk edukasi, tidak merendahkan siapapun ya. Ini jangan sampai ada yang salah paham. Tapi yang jelas tadi ada yang menyebut Kiai Ali Badri. Artinya apa? Ini orang-orangnya Kiai Ali Badri atau atas instruksi Kiai Ali Badri Zaini. Yang dulu videonya viral, bukan videonya ya, voice note-nya viral. Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana situasi dan kondisi ketika para muhibin budak spiritual mendatangi para aparat yang bertugas ya. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya gambarnya, kita lanjutkan. Boleh ada satu mengintimidasi orang untuk berbuat kebaikan. Ini acara pengajian, bukan intimidasi. Dan semua ini bukan intimidasi. Karena ada sebab musibah. Bukan intimidasi, musibahnya. Iya, nggak mungkin sampai begini, Pak. Gitu, bukan intimidasi, Tan. Boleh. Iya, itu kan intimidasi. Saya setuju ya. Sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Intel Kampol ya, bahwa oknum-oknum yang menghadiri ini, mendatangi beliau ini juga termasuk intimidasi nih kategorinya ya kan, mencoba ikut campur memerintah-merintah gitu ya. Tadi ada yang teriak-teriak menyebut nama Ali Badri itu, Masya Allah. Ya sudahlah, kalian simpulkan sendiri, kita lanjutkan saja. Tapi yang jelas mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya. Tidak perlu menghalang-halangi acara pengajian. Saya bersyukur itu kalau kejadiannya malah reject mau ke Madura, tidak ada yang menghalangi, malah sakit oleh Allah yang intervensi malah ya, tidak diberi izin itu ya. Luar biasa. Nih kita lanjut. Unsur kebencian gitu loh. Kalau memang Kiai Imam saudaranya ada perwakilannya, rekan-rekan, sabar tenang. Mau tenang. Itu ya, Kiai Ali Badri katanya mau nelpon tadi ya. Ada Kiai Ali Badri katanya mau nelpon itu ya. Coba dia mau nelpon itu Kiai Ali Badri. Jadi nelpon enggak? Jadi itu dia menyebut ada Ali Badri nelpon, mau dikasihkan ke Pak polisi ya. Itu tanda-tanda bahwa kita duga memang itu massa yang digerakkan oleh Pak Ali Badri itu. Ya kan, masih orang-orang FPI, Front Persaudaraan Islam, yang dulu Front Pembela Islam. Itu saya kira begitu dugaannya ya. Kita lanjut saja. Jangan ditanggungkan. Jadi gini kan, saya sebelumnya mewakili teman-teman, saya juga minta maaf benar-benar. Kita ini yang pertama bukan menggagalkan acara jadinya, bukan. Kita malah ikut pengajian. Bahkan kita itu biasanya nggak sampai 3 bulan kita buat acara besar kan. Tapi undang para penceramah yang tidak provokatif dan yang ditakutkan. Namanya sabdi tulisan, dalam artian keplecu omongan. Cara Jawa ini keplecu omongan. Nanti kalau konfirmasi yang ditakutkan seperti itu dah. Yang menangkap sendiri nanti Kiai Umar. Izinkan, Abah pengen ngomong. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Mas nggak boleh drama makanya. Apa nih pun boleh di seluruh ini. Iya, kalian tahu sendiri tuh. Bapak Ali Badri Zaini menelpon Pak polisinya, ya diiya-iyakan saja. Itu memang yang paling tepat, sikap yang arif dan bijaksana. Ya mau nggak iya-iya nanti buang waktu, ya sudah diiya-iyakan saja. Luar biasa. Ya semuanya alhamdulillah sudah berjalan lancar, tapi ini kan kita jadi tahu gitu. Ternyata di balik layar ada gegap gempita ya para hiruk pikuk dari
perjuangan Muhyiddin yang pengen menggagalkan pengajian Kiai Madudin. Alhamdulillah pengajian lancar ya, ya kan? Luar biasa. Kita lanjut aja ya. Nggak ada satupun setiap kali ceramah beliau itu adem. Nah, yang itu Makanya tadi saya sudah sampaikan sama Kiai Imad, selawatan silakan, tidak ada ceramah yang masalah nasab, masalah yang provokasi. Kalau ada nanti saya dengan Pak Kapolres sendiri yang akan menangkap. Ya. Jadi kita tolong ini jangan sampai niat baik kita karena nanti dianggap oh ini mau orang mau haul, mau dihalang-halangi malah nanti justru. berarti gini dan saya potong kampung dan ini permintaannya teman-teman cuma satu, Kiai Imad sama Gus Abbas dan lain sebagainya tidak berceramah gitu loh. Soalnya apa dan kita melihat track record dulu. Iya saya tahu, saya tahu. 2023 sampai sekarang Saya tahu di media sosial gimana itu. Ngeyel ya, Muhyiddinnya ngeyel, ya. Sudah dijelaskan, nggak bisa menghalang-halangi kegiatan pengajian itu. Muhyiddinnya ngeyel, mau menggurui Pak polisinya. Ya, dia bilang track record loh. Kalau track recordnya Kiai Madudin itu bagus, nggak pernah keluar masuk penjara. Ya, beda dengan track recordnya Pak Rizik, beda dengan track recordnya Bahar Smith. Coba orang-orang ini, kalau ada Pak Rizik ceramah, dia bela-bela, padahal bicara track record, yang track recordnya kurang baik siapa coba? Ya Pak Rizik, ya kan saudaraku? Astagfirullah, terima kasih Sriwidya udah hadir. Ada Jim Robi, terima kasih. Ya, Roma Irama mau dihabibkan, sebentar lagi WC umum di seluruh Indonesia diklaim. Ya nggak mungkin kalau itu Bang, kan dia itu suka sekali kalau yang buru-buru ditolak. Tuh yang namanya DNA Aidit, padahal Aidit itu benar-benar dari Ba'alawi. Kiai Haji Nur Ihya sudah membongkar semuanya, tapi mereka nggak mau. Itu pinternya, kelicikan mereka. Yang baik-baik diklaim, kalau yang buru-buru nggak mau dia. Ya hebat ya, memutarbalikkan fakta. Satria Majapahit terima kasih. Kalau Imam Unyil provokasi pada diam saja para, ya kan? Ya betul ya, mereka itu aneh gitu ya. Dari kosong ya, Rizik, Bahar, Taufik dan kawan-kawan kalau buat pengajiannya ujaran kebencian. Ya kan? Itu track recordnya aja. Banyak track recordnya. Nah tadi Muhyiddinnya bilang track record loh. Kalau track recordnya Kiai Madudin ya baiklah. Gak pernah ceramah provokasi. Kalau soal nasab itu kan edukasi itu bukan provokasi, ya kan? Kita lanjutkan. Habis itu nggak akan saya potong. Setelah ini akan saya teruskan, nggak akan saya potong gambarnya ini ya. Kita lanjut. Saya tahu, tapi karena ini acara haul, saya juga menghormati Sohibul Hajat. Kita tidak boleh melarang acara pengajian. Dan dari kita sudah ini. Bukan melarang ya? Iya melarang. Tidak, kalau melarang orang ini kan bersama. Kalau buktinya kan bukan itu aja kan? Saya bawa Kiai. Jadi gini kan, permintaannya teman-teman itu, Mas, permintaannya teman-teman itu, dia itu tidak ingin Kiai Ali Badri dan juga teman-teman yang lain tidak berceramah, digantikan dengan Kiai yang lain. Intinya seperti itu dah. Nggak ada ini dan nggak ada untuk lain-lain nggak ada kita, cuma itu aja. Itu aja. Kalau memang selawatan silahkan. Monggo. Atau Kiai lainnya monggo. Ya Pak. Ya. Ya Mas Pak. Ya. Iya Pak. Oke, kita tidak boleh bicara. Ya Pak. Boleh kenapa Pak? Ya udah, makanya saya minta nanti ini biar nanti saya bicara dengan Yusukori ya sama. Tapi kalau dia pengajian selawatan kan nggak masalah. Nggak masalah. Kita berteman dan itu berteman. Selatan saya ini baru capek semua ini kan. Nanti saya akan siap. Kita berteman, saya ibu aja berteman. Kita berteman baik. Kalau komandan nggak percaya kita temukan aja sama lurah Bolonda. Sama kenal sama Kaji Hasan, sama Kaji juga kenal. Sama beliau juga kenal. Teman lama dan teman lama. Beneran, ini sampai sekarang juga berteman.
pertama, yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang Dan orang-orangnya. iya, Dan dan orang-orang. misalnya Gus Abbas dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kita ini juga menjaga kerukunan antar beragama, dalam artian yang terpenting jangan sampai ada ceramah provokator menghina satu sama lain, itu tidak dibenarkan. Dan jadi soalnya setiap kali ceramah, bukan hanya di sini, di manapun itu ceramahnya provokator kan? Banyak. Kita bukti-buktinya di media sosial sangat banyak. Dan. Ini dari awal kan memang kita sudah dapat informasi itu rencana ini. Sekarang kayak acara haul, maka kita tidak bisa melarang acara pengajian. Ini kegiatan-kegiatan pengajian juga. Saya tadi sudah ketemu sama Kiai Imad. Saya minta untuk tidak ceramah masalah nasab. Kalau hanya ngaji ini silakan. Ya, ada makasih. Dan kalau sampai ada provokasi bahasa saya akan tangkap dia. Ya. Ya kan kalau sampai ada yang memprovokasi dan dia sudah berjanji di depan saya tidak ada berbicara masalah nasab dan kayak ini. Soebul aja juga ke siapa? Koiri sudah saya panggil 2 hari lalu di Polda sudah saya panggil. Ini acara haul. MUI dari Gresik juga sudah memanggil dan sudah membuat pernyataan di Koiri bahwa tidak ada ceramah-ceramah masalah murni ini haul. Ya. Saya menghormati teman-teman untuk mencegah adanya provokasi. Saya menghormati itu karena tujuannya itu sama dengan saya, dengan apa Pak Kapolres sama. Ya. Jadi ini acara haul, saya pastikan, saya jamin tidak ada ini. Kalau nanti ada provokasi-provokasi, saya sendiri dengan Pak Kapolres akan melakukan tindakan hukum. Ya. Jadi saya terima kasih teman-teman Kapolres. Kalau bisa sampai Manggungan. Sampai Manggung. Ini masyarakat ini kan kalau orang pengajian, kalau kita datang pengajian baca sholawat, baca ini silakan, enggak masalah kan. Oh iya, kan nggak masalah baca sholawat, nggak ada masalah. Imat Gajar. Saya dari orangnya Bali Badri Sahli. Apa Badri minta Imat suruh pulang. Imat suruh pulang, suruh diusir. Nggak boleh semua orang, nggak boleh, nggak ada yang ini. Ya. Ini omongannya Bali Badri Sahli loh ini. Nah, bukan masalah Bali Badrinya. Saya menghormati teman-teman sekalian, ya. Saya menghargai tujuannya, saya menghargai. Tapi di negara ini tidak boleh ada satupun mengintimidasi orang untuk berbuat kebaikan. Ini acara pengajian. Bukan intimidasi kan. Nah, ini kita Semua ini ada bukan intimidasi kan. karena ada sebab Bukan intimidasi kan. Iya, nggak mungkin sampai begini kan. Gitu, bukan intimidasi kan. Boleh. Iya, nggak bisa. Itu kan intimidasi. unsur kebencian gitu loh. Bali Badri itu Sahli itu. Kalau memang Kiai Imad Kesadarannya ada perwakilannya rekan-rekan. Sabar tenang. Mohon tenang. Saya udah telepon tadi. Saya telepon apa? Seluruhnya mohon tenang. Kita kondisi. Tolong si ini jangan dipanggungkan. Sudah ada perwakilan. Harapan masyarakat kita ada. Jadi gini kan, saya sebelumnya mewakili teman-teman, saya juga minta maaf benar-benar. Kita ini yang pertama bukan menggagalkan acara ceramahnya, bukan. Kita malah ikut pengajian. Bahkan kita itu biasanya nggak sampai 3 bulan kita buat acara besar kan. Tapi undang para penceramah yang tidak provokatif dan yang ditakutkan. Namanya sabdul lisan, dalam artian keplecu omongan. Cara Jawa ini keplecu omongan. Nanti kalau Gitu loh. informasi Yang saya ditakutkan seperti itu, dah. yang menangkap sendiri nanti Kiai Imad. Kalau Izinkan, Abah pengen ngomong. ya Pak, Diam. ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Mas nggak boleh ceramah makanya. Soalnya gini kan, di seluruh Indonesia nggak ada satupun setiap kali ceramah beliau itu adem. Nah, yang kita kan itu kita Makanya tadi saya sudah sampaikan sama Kiai Imad.
Selawatan silakan, tidak ada berceramah yang masalah nasab, masalah yang provokasi. Kalau ada nanti saya dengan Pak Kapolres sendiri yang akan menangkap. Ya. Jadi kita tolong ini jangan sampai niat baik kita karena nanti dianggap oh ini mau orang mau haul mau dihalang-halangi malah nanti justru. Berarti gini dan saya potong, ngapunten. Ini permintaannya teman-teman cuma satu, Kiai Imad sama Gus Abbas dan lain sebagainya tidak berceramah. Gitu loh. Soalnya apa dan kita melihat track record dulu. Iya saya tahu, Mulai 2023 sampai sekarang saya tahu di media sosial di mana itu saya tahu. Tapi karena ini acara haul, saya juga menghormati Sohibul Hajat. Kita tidak boleh melarang acara pengajian. Dan dari mungkin kita sudah ini. Bukan melarang kan? Iya benar. Bila kalau melarang orang ini kan sama dengan melarang. Jadi kalau Buktinya kan bukan itu aja kan? Gitu. saya bawa Kiai. Jadi gini Dan, permintaannya teman-teman itu, Mas, permintaannya teman-teman itu, dia itu tidak ingin Kiai Ali Badri dan juga teman-teman yang lain tidak berceramah, digantikan dengan Kiai yang lain. Intinya seperti itu Dan. Nggak ada ini dan nggak ada untuk lain-lain nggak ada kita, cuma itu aja. Itu aja. Kalau memang selamatan silakan. Monggo. Atau Kiai lainnya monggo seneng. ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya. Ya yes, Pak. Ya. Iya Pak, ya Pak. Ya, ya, ya. Ya Pak. Ya udah, makanya saya minta nanti ini biar nanti saya bicara dengan Yusukori ya sama. Tapi kalau dia mengajar selawatan kan nggak masalah. Kita berteman dan itu berteman. Dan yang paling dekat juga Gunung Selatan saya ini baru capek kesini semuanya kan? Ya wes. Nanti saya akan siap. Kita berteman, saya pun aja berteman. Kita berteman baik ya. Kita berteman baik. Komandan nggak percaya kita temukan aja sama Lurah Corona. Sama kenal sama Kaji Hasan, sama saya juga kenal. Sama beliau juga kenal. Teman lama dan teman lama. Beneran, sebelum ini sampai sekarang juga berteman. Cuma memang apa masalahnya? Apa sih kenal saya ya benar. Ya, pakai dulu yang siap ya ngomong ya. Siap. Siap. Kalau gitu
Ya, saudaraku. Seperti itulah ya situasi sebelum atau pada saat pelaksanaannya ceramah Kiai Madudin di Gresik ya. Begitu heboh. Tapi alhamdulillah pelaksanaan sudah berjalan normal, tidak ada gangguan. Alhamdulillah ya lancar jaya saudaraku. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana hiruk pikuk para muhibin berusaha menghalang-halangi. Tapi sebelum itu pernah kan kejadian ketika Kiai Madudin mau ke Tuban. Itu ada yang namanya sama itu Pak Ali Badri ini yang voice-nya bocor nih, diduga suaranya Pak Ali Badri yang dulu ketika Kiai Mat mau ke Tuban. Alhamdulillah, tapi tidak ada halangan juga, alhamdulillah lancar ya. Ini saya perdengarkan lagi yang dulu pernah viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam Sugianto, Kapolda Jawa Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas Imam, itu ada Abang ngirim di atas itu ada undangan tadi ke Lutfi Basori Alwi habis subuh telepon-teleponan bicara bertelepon sama Abah tentang masalah acara tanggal 19 Juni di Tuban. Ini pembicaranya ini adalah provokasi. Nah, ya ini dulu ketika terjadi ketika Kiai Madudin mau ke Tuban. Ini kan terulang lagi. Tapi alhamdulillah juga tidak ada masalah, lancar. Yang sekarang kan lebih parah menghadirkan para muhibin yang banyak sekali itu untuk mendatangi aparat. Alhamdulillah. Kalau dulu hanya voice note yang beredar seperti ini ya. Saya lanjutkan aja. Kita lanjut aja. Provokator yang ingin memecah belah umat, adu domba antara habaib dengan ulama dan habaib, masalah Mbak Alawi dan Asmaskan ke Wali Songoan. Ini semua ditentang seiring dengan apa yang disampaikan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahull Ahyar bahwa ini adalah perpecahan. Ya, ini sudah beredar dan kurang lebih sama ya keadaannya. Yang sekarang mereka masih belum puas dan masih berusaha untuk menghalang-halangi ceramah atau pengajian Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Ya, saudaraku tidak usah saya lanjutkan ya. Toh sudah viral itu ya. Artinya bahwa memang Kiai Haji diduga ini suaranya Kiai Haji Ali Badri Jaini dari Madura ya. Tampaknya tidak berputus asa, terus berusaha untuk menghalangi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya. Lucu-lucu nih komentarnya, terutama muhibin ya. Muhibin tetap saja hadir di channel kita, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, ini saya tunjukkan muhibin yang menurut saya ya namanya kedoktrin ya. Akhirnya mereka tidak bisa menggunakan akal sehatnya, akhirnya dia terus memprovokasi. Ada kegiatan apa Jawa Semoyo hari ini, Ketua? Itu bukan boleh. Yang di Jawa Timur ini ya. Jadi permintaan teman-teman ya, penceramahnya bisa diganti lain. Dalam artian bukan Imaduddin, bisa yang lain bisa. Tapi kalau yang ditakutkan Imaduddin nanti kalau ceramah yang pertama nanti yang provokator ya kayak kemarin yang di Banjarnegara itu yang terakhir kemarin bukan hari ini kemarin sore itu beliau mengatakan bahwasanya lagu Roma Irama itu lebih baik daripada 70 ceramah baik. Nah, yang ditakutkan kita yang pertama ujaran-ujaran kebencian itu nanti muncul lagi yang pertama. Yang kedua provokator misalnya bahasa provokatif itu juga muncul. Tapi kalau Sementara dibagi tugasnya teman-teman untuk tidak mengganggu siap. di tempat yang siap.
Siap. Ayo, diatur dulu untuk kendaraannya sama teman-temannya. Kita ngobrol. Kendaraannya sudah parkir semua dan ini cuma belum memang. Ini aja gimana? Siapa? Saya Pramarga. Pramarga. Saya di kanan tuh, Pak. Oh siapa DKH? Ya. Jadi gini, ya, terus Jawa saya sudah sampaikan bahwa ini acara haul, ini acara haul, acara pengajian. Kita tidak mengizinkan, tapi kita juga tidak bisa melarang acara kapel. Saya tadi sudah ketemu. Mundur dulu. Jalan. Apa ini? Ini kan pengajian umum ini. Belum dimulai. Jadi kasih jalan. Balik dulu. Balik dulu. Mundur dulu. Karena tadi juga saya masih bentar aja. Ini juga nanti yang berselawatan juga. Sudah saya kirim juga semua tadi satu hubungan masih sudah kesulitan. Belum cari di sana. Mungkin ada di sana yang jalan kaki. Tapi saya jamin ini tidak akan ada. Permintaan dari masyarakat ini ulama dan akademik itu yang penting tidak bahwa yang ini sudah. Saya dari pagi di rumah saya itu Ya, teman-teman itu biar tahu langsung gitu kan. enggak, saya nggak mau kalau ada. Teman-teman disuruh balik kanan aja dulu, kita bicara dengan Ya. Ya, luar biasa. Mukibul terus berusaha mau membujuk Bapak aparat, tapi alhamdulillah Bapak aparat, Bapak Kapolres turun langsung ke lapangan. Alhamdulillah beliau mengatakan tadi, Bapak aparat mengatakan tidak bisa mengizinkan tapi juga tidak bisa melarang kegiatan pengajian. Luar biasa, itu arif dan bijaksana berada di tengah ya, agar tidak terjadi yang namanya dalam tanda petik kerusuhan. Kita bersyukur. Kenapa saudaraku? Walaupun terjadi hiruk pikuk seperti itu, banyak datang itu para mukibul. Pelaksanaan pengajian Kiai Imaduddin alhamdulillah aman, terlaksana dengan aman. Ceramahnya tonton di video kita sebelumnya, sudah saya live-kan juga. Ceramah Kiai Imaduddin sudah live juga di channel kita ini ya. Kemudian ceramahnya Gus Abbas juga luar biasa. Jadi Bapak Kepolisian alhamdulillah mengamankan situasi sehingga situasinya aman dan terkendali. Oleh karena itu dalam hal ini kita tentunya harus berterima kasih kepada Bapak aparat yang sudah mengamankan masyarakat di Gresik, juga mengamankan Kiai Haji Imaduddin Usman, juga mengamankan Gus Abbas. Nggak ada masalah, alhamdulillah. Jadi kasihan kita kepada para muhibin, ternyata keinginan mereka tidak terlaksana. Termasuk yang di Tuban itu kan,
Ya, ketuanya Muhyiddin itu seorang mantan dari FPI juga begitu, viral voice note-nya, tapi juga nggak bisa menghalangi Kiai Madudin. Justru yang terhalang adalah reject, nggak bisa ceramah karena yang tidak mengizinkan langsung Allah tidak mengizinkan karena sakit. Ini dulu ketika di Tuban, saya lanjutin untuk ngulur waktu. Tidak benar. Ki Hasyim Asy'ari itu siapa? Itu semua kita cinta terhadap habaib. Di Jawa Timur semua cinta habaib. Nah ini dari Banten mau mengombong-ombong. Itu klaim, sukanya mereka mengklaim katanya di Jawa Timur semua cinta habaib. Siapa bilang? Jawa Timur sudah lama. Kami Abah sudah blokir bersama Kapolda Tony Harmanto. Apa katanya blokir, ternyata Kiai Madudin lancar jaya, nggak ada yang memblokir ya. Kiai Madudin pengajian di Tuban nggak dulu itu juga lancar, sama seperti yang di Gresik kemarin ya, lancar. Bahwa Kapolres jangan memberikan izin keramaian kepada setiap ada acara Imaduddin Usman. Ini pasti yang dibahas adalah perpecahan masalah kita anti habaib. Anti habaib, bahwa habaib itu bukan keturunan dari Rasulullah. Abah Alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Iya Pak, memang benar Pak Muhyiddin. Ya, Pak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah ya. Hanya ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Kasihan sama Bapak ini. Ya, keinginannya untuk memblokir Kiai Madudin tidak bisa, malah si Rijek nggak ada yang blokir, diblokir langsung oleh Allah. Kalau sudah bicara masalah Mbak Alawi, tentu habaib yang ada di Indonesia. Jadi mohon kepada Mas Imam, diperintahkan kepada Kapolres jangan mengeluarkan izin dan pengamanan. Mohon bubarkan. Di Sampang nggak jadi, di Pamekasan nggak jadi. Kenapa? Karena memang ini di Madura waktu itu kalau dikasih izin banjir darah. Saya menjamin. Jamin apa? Nggak ada yang banjir jarang, nggak ada Bang. Ini suara, diduga suaranya kayak Ali Badri Jaini dari Madura nih, mantan FPI. Sekarang FPI juga sih, FPI Front Persaudaraan Islam, dulu pembela Islam dulu. Ya, Amah menjamin. Alhamdulillah Pamekasan tidak jadi, ditandatangani 4 kabupaten ulama waktu itu permohonan itu yang melalui Abah. Alhamdulillah Kapolda Tony Harmanto ketika itu tanggap cepat gitu. Termasuk yang Sampang juga tidak dapat izin keramaian. Nggak dapat izin tapi nggak bisa melarang Bang siapa ini, Bang Ali. Sudahlah, udah hampir 1 jam ya. Saya akan akhiri saja. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Silakan Anda nilai sendirilah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa membawa hikmah. Jadi kita tidak merendahkan siapapun, ini tujuannya untuk edukasi dan memberikan rekreasi ya. Mudah-mudahan menghibur gitu loh ya. Lanjut videonya. Ya masa sudah ada. Kalau memberikan teman-teman dalam satu siang, ini kurang-kurang ada di sini pun bersama kita bukan. Nah, nanti itu lahir malah jadi permintaan dari Abah Adi Badri. Memang karena Pak Dir tadi sudah telepon, jadi minta agar anak-anak ini nanti jangan sampai lagi jika sudah dipanggil oleh jamaah dengan tidak akan ceramah, itu teman-teman kita juga. Jadi bukan tidak mau berubah. Kenapa? Karena kan dunia baik dan para tadi Haji Hasan yang sudah ada itu kan yang paling banyak itu Mas Haji yang dari Surabaya dan Surat Kediri, Bondowoso. Maaf, makanya biar yang lain udah dulu. Ya Bang. Imaduddin
biar suruh kembali dulu, kita berbicara baik-baik. Selamat jalan. Ya. Tol jalan. Artinya gini, karena bernegosiasi ini tidak perlu ada tekanan massa, gitu enggak. Makanya kalau bisa mau baik-baik, silakan suruh kembali. Kita tidak mau mengulang karena ada tekanan. Kalau misalnya nggak tertib ya nanti kita bubarkan. Kalau kita bicara baik-baik di sini perwakilan yang lainnya suruh kembali. Lebih enak sesama muslim, sesama muslim kan kita ngomong. Yang dari oh yang menjamin telepon Abadi Badri ya nah ini yang saya suruh mengumpulkan teman-teman yang makanya saya jangan sampai nanti ada yang betul-betul saya nggak mau kalau nanti sebentar itu ini begini mohon maaf ini tadi karena terlanjur berangkat kali ini saya sudah kasih tahu Pak ini sudah terlanjur Bapak Edi dari Kasat ini maunya ini sebentar kebetulan Abadi tadi dari koordinasi dengan tim yang penting mundur. Kamu tahu di sana. Ini orangnya sudah mencar. Orang-orang ini kalau tidak dibendung yang dari semua daerah. Semua daerah. Ini akan bubar dengan sendiri. Yang penting di sini Pak Dir menjamin bahwa itu dimaksudkan. Ya makanya suruh dulu nanti kan saya undang Pak Kaji Pak Kusupari kita undang bicara nanti ya baik. Ya. Oh, ada lagi nih ya. Tak pikir sudah habis ya, ternyata masih ada lagi ini. Ya, saudaraku, demikian ya. Bagaimana hiruk pikuk keadaan pada waktu Kiai Ahmaduddin ke Gresik ya, luar biasa. Saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mudah-mudahan sekali lagi informasi ini bermanfaat. Kita ambil hikmahnya saja, karena tidak ada sesuatu yang tanpa hikmah ya. Jadi Muhyiddin sepertinya memang tidak akan pernah sadar kalau melihat fenomena itu, walaupun misalkan kiamat kurang 1 detik. Ya maklum ya, namanya orang sudah kedoktrin ya, dengan doktrin dengan ditakut-takutin neraka, diiming-imingi surga ya, seperti itu. Ya kan? Baik, terima kasih ya. Kita tetap akan memberitakan informasi terbaru. Mudah-mudahan kalian tetap mengikuti kita, dan saya yakin dengan progres yang semakin bagus ini ya, bahkan Profesor Mahfud MD saja mendukung tesis ilmiah ya. Jadi memang oknum-oknum Balawi ini kita harus patut waspadai ini. Jangan sampai dia mau merusak NKRI ya. Kita tetap dukung perjuangan untuk menjaga NKRI. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.